Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu. Kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun. UMKM seperti kita ini yang masalah Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Luar biasa, protokol kesehatan kita ikuti bersama. Seyogyanya masih ada 2 narasumber yang masih kita tunggu kehadirannya di hari ini. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Muhammad Wiwin Darwina. Mencegah korupsi, sebenarnya mencegah korupsi di satuan pendidikan melalui organisasi pengadaan barang dan jasa. Karena kami itu di Sekretariat Nasional Pencegah Korupsi. Saya akan secara langsung singkat saja. Sebelum sampai kepada poin ini, saya harus menyampaikan dulu apa itu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi itu adalah arah kebijakan pemerintah Indonesia tentang pencegahan korupsi yang dilegal formalkan adalah melalui Perpres 54 2018 ada yang disebut Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi atau Setnas PK yang berkedudukannya di KPK. Nah, jadi di Setnas PK itu ada 5 PK disebutkan sebagai Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. Maka kami mau setir, Bapak Ibu bisa membuka juga di ACCHD Anti Corruption Clearinghouse, bicara soal statistik korupsi. Korupsi pengadaan itu masih urutan kedua. Masih urutan yang kedua. Nah, ada slide yang sesudahnya. Sebelum itu. Statistik tipikor. Nah, di situ disebutkan bahwa ada pencegahan korupsi, salah satunya itu pengadaan ikut mensosialisasikan Siplah
dia khusus ya, pengadanya khusus. Kenapa nanti LKPP akan juga menyampaikan arah kebijakan pengadaan secara keseluruhan, tetapi dalam konteks pengadaan di sekolah, SIPLA ini menjadi platform digital karena kita bicara transformasi digital. Nah, Stranas PK sendiri melalui Timnas ini setiap 2 tahun sekali menyusun apa yang disebut aksi pencegahan korupsi. Di tahun 2009 dari orang tua murid kepada guru dan atau wali kelas, pungli dan atau pemerasan pada saat PPDB. Ini adalah catatan Kompas di tahun 2016 dan masih menjadi fenomena. Saya kira itu masih menjadi fenomena. Oleh karena itu, slide-nya maju lagi. Terus. Lagi. Ya. Jadi sebenarnya concern kami adalah bahwa SIPLA memang itu platform. Itu adalah platform, disebutkan juga sistem informasi pengadaan. Tetapi arahan dari kami bahwa ini harus menjadi instrumen untuk pencegahan. Oleh karena itu, di gambar yang paling sebelah kanan kita bilang SIPLA itu di satu sisi dia meningkatkan profesionalisme pengadaan di sekolah, tetapi dia harus juga menekan terjadinya tindak pidana korupsi di sekolah. Karena itu satuan pendidikan harus menjadi lingkungan yang bebas dari praktek korupsi, maka satuan pendidikan itu mengembangkan yang kita sebut budaya anti korupsi. Itu sebenarnya cita-cita besarnya kita. Jadi secara teknik memang SIPLA itu sebuah platform. Tetapi karena satuan pendidikan ini bicara tentang proses pembelajaran, dan semua kita pahami pembelajaran itu tidak hanya kognisi tapi afeksi, psikomotorik, dan kita mau sampaikan bahwa satuan pendidikan harus menjadi seminarium yang baik bagi budaya anti korupsi. Oleh karena itu SIPLA sebagai instrumen teknologi, di satu sisi dia memodernisasi pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan, tetapi para pelaksana dalam hal ini kepala sekolah, manajemen sekolah harus memberikan contoh yang baik. Kalau kita mau anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang ujungnya koruptor, maka lingkungan sekolah itu harus menjadi lingkungan yang bebas dari praktek korupsi. Supaya lingkungan itu bebas dari praktek korupsi, maka tenaga pendidik dan manajemen pendidikan di satuan pendidikan harus menjadi manajemen yang bebas dari praktek korupsi. Pengadaan itu satu instrumen tetapi yang sangat vital. Saya mau contoh konkret saja, begitu. Kalau tadi saya sebutkan untuk pengadaan atau tidak harus pengadaan, alat laboratorium saja. Kalau kepala sekolah semena-mena menunjuk, silakan ibu kepala lab beli saja dulu alat untuk laboratorium itu di toko sana. Siapa yang bisa menggaransikan bahwa tidak ada manipulasi di sana? Nah ini konkret begitu ya. Jadi itu ada matriks yang panjang tetapi bisa ada beberapa pilar yang kami usulkan. Sosialisasi harus dijalankan tentang SIPLA, tetapi sosialisasi diimbangi juga dengan edukasi. Yang kita maksudkan edukasi itu saya kira karena ini semua satuan pendidikan, edukasi itu dia komprehensif. Nah jadi tidak hanya sosialisasi tapi membelajarkan. Membelajarkan itu harus sampai pada kompetensi. Katakanlah siapa yang nanti pengelola SIPLA atau menggunakan SIPLA di sekolah, dia harus punya kompetensi, standar kompetensi. Standar kompetensi, karena problem di pengadaan itu seringkali pejabat pengadaan itu tidak punya kompetensi. Jadi ketika SIPLA ini mau dipakai di satuan pendidikan, harus dijamin dengan pasti bahwa pengguna aplikasi ini, dia punya kompetensi teknis yang mumpuni. Satu. Yang kedua, kita bicara soal kolaborasi dan sinergi. Karena korupsi di sekolah itu kali kita paling kasat mata adalah pada saat PPDB. Nanti kita diskusi biar kita cerita panjang, tapi saya kira cukupkan sekian. Ujungnya adalah bahwa mau kami katakan pengadaan di sekolah dia harus menjadi instrumen untuk menciptakan budaya anti korupsi di satuan pendidikan. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Bapak Fridolin Berek yang sudah memberikan pemaparan, dan kita juga ingin mengetahui bagaimana dari LKPP melihat platform Siplah. Tadi disampaikan ada beberapa poin yang disampaikan Bapak Fridolin, yaitu pengadaan barang dan jasa ini adalah hal yang sensitif, harus transparan karena ini banyak sekali kepentingan-kepentingan dan juga intervensi. Karena itulah butuh transparansi sehingga dapat dicegah penanganan atau juga penyalahgunaan korupsi. Kita ingin mengetahui dari Bapak Panutan Sakti Sulendra Kusuma melalui aplikasi Zoom, kami tersambung kembali. Pak Panutan. Iya, Bapak tadi sudah mendengarkan mungkin bagaimana Bapak Fridolin Berek memberikan pemaparannya. Dari LKPP bagaimana melihat ini Pak? Silakan. Ya, saya Antoni Selambok Sihombing Pak, Mbak, dari LKPP. Halo? Iya, silakan Bapak. Iya, oke, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung saja ya dari paparan saya. Ya, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Fridolin bahwa salah satu pencegahan korupsi itu adalah bagaimana aturan itu dapat dilaksanakan, dapat dilakukan secara akuntabel. Nah, jadi ketika kita lihat kenapa pemerintah itu melakukan pengadaan barang jasa, pasti ada tujuannya. Nah, tujuan di sini adalah secara umum ketika kita ingin melakukan pengadaan barang jasa, nah tujuannya adalah untuk menghasilkan barang jasa yang tepat, ya. Jadi bukan menghasilkan barang jasa yang baik, karena tidak semua hal yang baik itu tepat, ya. Tapi tujuannya adalah untuk menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Jadi bagaimana si user tersebut ingin melakukan pengadaan barang jasanya, dia harus bisa mengidentifikasi dari sisi aspek kualitasnya, jumlahnya seperti apa, waktunya bagaimana, biayanya, bahkan sampai di penyedianya. Nah, selain itu, di dalam melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah, nah tujuannya juga harus bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut secara makro dapat diimplementasikan. Nah, apa saja kebijakan tersebut? Kebijakannya antara lain dalam hal penggunaan produk dalam negeri. Lalu bagaimana meningkatkan peran serta pelaku usaha UMKM, usaha mikro kecil menengah itu dapat berpartisipasi di dalam uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya juga bagaimana tujuan pemerintah itu dapat meningkatkan peran serta pelaku usaha nasional kita. Ya, jadi ini juga bagaimana pemerintah bisa memberikan kebijakan secara general, mengimplementasikan kebijakannya untuk para pelaku usaha nasional. Nah, selain itu tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Nah, ini dari sisi bagaimana kita meningkatkan atau menumbuhkan inovasi baru, temuan baru dalam hal baik itu dari sisi barang atau jasanya. Lalu meningkatkan. Jadi ketika pemerintah itu ya ingin melakukan pengadaan barang jasanya, nah ini harus bisa melihat secara generik, ya, secara umum, secara komprehensif, dia harus bisa menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Selanjutnya, nah secara umum juga ketika kita berbicara terkait dengan pengadaan barang jasa di pemerintah, nah ini saya berbicara secara umum dulu ya, belum spesifik kepada aturan yang dikhususkan di Siplah. Nah, secara umum kita ketahui bersama-sama bahwa pelaku pengadaan itu ada PA-KPA, ada PPK, ada pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan,
ada agen pengadaan, lalu ada juga penyelenggara swakelola, ada penyedia, ada PJPHP atau PPHP yang memeriksa dari sisi administrasinya. Jadi di sini adalah ada tugas dan fungsi masing-masing yang dilakukan oleh para pelaku pengadaan. Nah, jadi tujuannya di sini adalah bagaimana aturan itu bisa diterapkan, ya, akuntabel itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya, nah, jadi latar belakang ya dalam hal tadi kita di sini teman-teman di Kemendikbud ya sudah menyampaikan bahwa aturan di Satuan Pendidikan Sekolah itu mengacu kepada Permendikbud nomor 14 tahun 2020, lalu dikeluarkan juga surat edaran Menteri Pendidikan. Nah, apa sih yang menjadi latar belakangnya? Ketika pengadaan barang jasa pemerintah ini bersumber dari APBN atau APBD, nah ini kiblatnya atau acuannya adalah dari Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini Perpres ini berlaku pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan sumber pembiayaan APBN atau APBD. Nah, bagaimana pelaksanaan pengadaannya? Ya, jadi di dalam Perpres 1618, nah ini dilakukan untuk kegiatan belanja barang jasa atau belanja modal. Ya, lalu direncanakan oleh PA-KPA dan dilaksanakan oleh PPK atau Pokja atau pejabat pengadaan yang memiliki sertifikat kompetensi barang jasa pemerintah. Nah, jadi di sini yang harus titik starting point di mana pemerintah itu ingin melakukan pengadaan barang jasa pemerintah dari sisi regulasinya. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke dalam bagaimana pengadaan oleh satuan pendidikan. Nah, dari sisi regulasi pengadaan barang jasa pemerintahnya seperti apa? Next. Nah, kalau kita perhatikan ya, jadi di dalam untuk pengaturan pengadaan oleh satuan pendidikan di sini, sumber pembiayaan berasal dari dana yang dikelola oleh satuan pendidikan, contohnya BOS. Nah, ini mengacu kepada PP nomor 48 tahun 2008 ya. Jadi sebenarnya satuan pendidikan itu kalau dilihat dari PP-nya itu dia bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Ya, lalu dikelola oleh satuan pendidikan. Nah, inilah yang menjadi sumber pembiayaannya. Nah, lalu selanjutnya sekolah tidak termasuk organisasi perangkat daerah. Ya, jadi dia merupakan satuan terkecil ya. Lalu sekolah juga tidak didesain untuk memiliki perangkat PA-KPA dan Pokja pemilihan. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Makanya kenapa di awal saya buka dengan pelaku pengadaan secara generik ya di dalam Perpres 1618. Nah, sedangkan di satuan pendidikan itu tidak memiliki itu. Nah, bagaimana mereka bisa mengelola pengadaannya ketika pelaku pengadaannya itu tidak lengkap, fungsi-fungsinya itu tidak dapat dijalankan dengan baik ya. Lalu berikutnya juga tidak memiliki SDM yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan sesuai Perpres 16 tahun 2018. Nah, jadi karena kondisi seperti inilah, nah di dalam Perpres 1618 juga pada pasal 86 ayat 1-nya itu, nah kami mendesain bahwa menteri atau kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan peraturan presiden untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan APBN atau APBD tadi ya dengan peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga. Nah, jadi atas fasilitas itu atau cantolan hukum itulah ditambah lagi struktur pada satuan pendidikan di sekolah itu berbeda yang ada di dalam Perpres 1618, maka diberikan wewenang oleh menteri atau kepala lembaga untuk mengatur khusus
silahkan diatur, tetapi prinsip pengadaan barang jasanya tidak boleh berbeda. Apa itu prinsip-prinsipnya? Nah, selanjutnya, di sini ada efisien. Nah, efisien itu penggunaan sumber daya yang minimal untuk memenuhi kebutuhan baik dari sisi proses maupun harga yang kompetitif. Ya, ini efisiennya harus dilihat bagaimana barang jasa itu bisa tersedia dengan proses yang tepat, ya. Lalu efektif, barang jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dari sisi waktu, kualitas, dan volume, ya. Lalu transparan, proses pelaksanaan pengadaan itu harus dapat dilihat atau dapat diakses semua orang, ya, gampang diakses, bisa melalui website, bisa melalui pengumuman atau apapun itu medianya, yang penting publik bisa mengaksesnya. Lalu terbuka, semua pelaku usaha yang memenuhi syarat dapat menjadi penyedia. Tidak ada proses tersebut sulit diikuti oleh si penyedia tersebut, lalu ini siapa saja boleh mengikutinya. Lalu bersaing. Di sini si penyedia itu persaingannya dilihat dari sisi harga yang terbuka melalui mekanisme pasarnya. Nah, lalu adil, tidak diskriminatif, tidak ada perbedaan antara penyedia satu dengan penyedia lainnya. Nah, ini juga hubungannya dengan tadi pencegahan korupsi, ya, bahwa tidak adanya kolusi, ya, tidak ada korupsi antara si pelaksana pengadaan dengan si penyedianya. Nah, ini harus benar-benar dilakukan secara adil. Lalu akuntabel, ya, proses pengadaan itu harus terdokumentasi melalui sistem informasi dan yang pasti harus mengikuti peraturan yang ada. Nah, itulah makanya tadi kenapa dari Perpres 1618 tadi didesain dengan proses yang komprehensif, dengan para pelaku pengadaan yang komprehensif. Lalu sedangkan di Siplah ini dia spesifik, ya, memiliki struktur yang unik, ya, makanya diberikanlah kewenangan kepada menteri, ya, untuk mengelola, untuk mengatur pengadaannya. Makanya lahirlah Permendagri nomor 14 tahun 2020 dengan mengacu prinsip pengadaan barang jasa yang sesuai pada Perpres 1618. Ya, seperti ini. Oke, next, selanjutnya. Nah, ketika prinsip yang sudah sama, kita lihat. Nah, tadi kan dari sisi prosesnya juga sudah berbeda tuh yang dari Perpres 1618 dengan Siplah ini. Nah, di dalam Siplah, pelaku pengadaannya itu hanya 2. Ya. Tadi kita lihat di Perpres 1618 ada macam-macam, ya, ada PHKPA, ada PPK, ada Pokja, ada pejabat pengadaan, ada PJPHP, ada PPHP, gitu kan, ya. Nah, sedangkan untuk di Siplah ini dia hanya pelaksana dan penyedia, ya. Jadi dia tidak didesain khusus untuk SDM yang berdasarkan Perpres 1618. Nah, pelaksananya itu adalah Kepala Satuan Pendidikan. Nah, Kepala Satuan Pendidikan ini dapat menunjuk pendidik dan atau tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan pengadaannya. Ya. Lalu langsung ke penyedia. Sudah, itu saja. Jadi artinya di sini makanya kenapa kami memberikan kewenangan bagi pimpinan atau bagi menteri dan kepala lembaga untuk mengatur, mengelola pengadaannya sesuai dengan peraturan yang unit kerja masing-masing. Artinya di sini adalah dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, itu kita tidak bisa perlakukan sama. Ya, intinya di sini adalah layanan publik harus dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip
pengadaan barang jasa pemerintah yang tadi sudah saya sampaikan. Efektif, efisien, value for money-nya harus tetap dilakukan. Ya, bagaimana melakukan pengadaan itu untuk mendapatkan barang jasa yang tepat secara kuantitas, secara kualitas. Mungkin begitu Mbak Moderator yang bisa saya sampaikan terkait sisi regulasi pengadaan barang jasa pemerintah. Kenapa sih kita memberikan kewenangan bagi Menteri Teknis untuk mengatur atau mengelola pengadaannya sesuai dengan keunikan pada unit tersebut. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Bapak Antonius Lambok Siombing SST MSc yang juga bergabung pada pagi hari ini bersama kami. Dan kita juga tersambung melalui aplikasi Zoom dari tenaga ahli Deputi 3 Kantor Staf Kepresidenan, Bapak Wisnu Aji Nugroho. Kita sapa terlebih dahulu pagi hari ini. Pak Wisnu, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bapak pagi ini? Baik, sehat Bu, Ibu. Salam sehat untuk kita semua Pak Wisnu ya. Ya. Ya Pak Wisnu tadi sudah mendengarkan beberapa pemaparan dan bagaimana sesungguhnya melihat secara keseluruhan terkait dengan SIPLAH ini. Silakan Pak Wisnu. Ya, terima kasih waktunya Bu. Kita langsung aja ke paparan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, rasanya sudah cukup lengkap tadi dari teman-teman Stranas PK dan LKPP. Mungkin kami dari KSP akan melengkapi aja dari yang belum. Next. Oke, dari kantor staf presiden sebenarnya sifatnya kita ada tiga tugas yang harus dilakukan. Program SIPLAH ini masuk di dalamnya, pengendalian isu strategis dan komunikasi politik. Tadi sudah dijelaskan di narasumber yang pertama bahwa kantor staf presiden juga merupakan salah satu institusi yang tergabung dalam tim nasional presiden itu sesuai dengan Perpres yang tadi sudah disebutkan juga oleh teman di LKPP mengenai PBJ atau pengadaan barang jasa dan pemerintah. Sesuai Perpres bahwa pengadaan barang dalam pelaksanaan pembangunan itu melengkapi aja ini tadi saya rasa sudah lengkap sekali ya disebutkan oleh Pak Antoni. Untuk pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya, peningkatan peran UMKM, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk kebijakan-kebijakannya sendiri, seperti bisa dibaca, memang sekarang lagi ramai sekali, bukan cuma di Kemendikbud, kami berkoordinasi dengan Kemenkop, bahwa di tempat-tempat lain juga sudah mengembangkan e-market dalam macam-macam lah, dan melibatkan juga marketplace yang di luar. Memberikan kesempatan kepada UMKM. Seperti kita tahu di masa pandemik ini hampir semuanya industri lumpuh. Tapi yang masih punya budget adalah KLPD seperti itu. Jadi menegaskan lagi bahwa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif. Ya, jadi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Nanti mungkin bisa didiskusikan karena untuk SIPLAH ini sangat menarik ya, karena nanti pastikan ada menjalankannya dengan baik seperti itu. Nah, kami otomatis balik lagi ke tadi tugas kantor staf presiden adalah mendorong pelaksanaan dari hal ini. Next. Oke, ini juga masih umum ya, bahwa arahan presiden tentang prioritas UMKM dan belanja pemerintah. Pemerintah hadir sebagai ya buffer ya, jadi kita mengendalikan bahwa ini sampai mana nih KLPD belanjanya ke UMKM, seperti itu. Pemerintah menjadi off-taker bagi hasil produksi para pelaku UMKM, baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai industri rumah tangga. Ada juga program Bangga Buatan Indonesia, Presiden menargetkan 10 juta, kalau tidak salah udah tercapai sih ya. Next. Oke, saya coba bikin cepat. Ini adalah percepatan penyerapan anggaran belanja KLPD melewat dari 305 triliun potensi. Realisasinya itu masih jauh sekali gitu. Jadi memang ada challenge sih, ada potensi yang bisa kita diskusikan sama-sama. Nah, khusus untuk pengadaan barang jasa, nah, jadi kita mulai masuk ke SIPLAH-nya nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati.
khusus untuk pengadaan barang jasa bagi satuan pendidikan dilakukan Sitlah. Ini memang unik ya, tadi sudah dijelaskan bahwa cuma ada 2 tadi kata Pak Antoni. Jadi potensi belanjanya sendiri besar sekali. Nah, tinggal kita cek ke bottleneck-nya. Sebenarnya bottleneck-nya di mana nih? Kita udah rapat beberapa kali diskusi, mudah-mudahan setelah sosialisasi ini juga kami dari kantor staf presiden bisa membantu untuk the bottlenecking. Ya, sebenarnya ini tersosialisasi dengan baik kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Nah, seperti kita cermati pada beberapa kali diskusi, ya karena Siplah ini unik ya, yang megang kendalinya adalah satuan pendidikan, otomatis UMKM di luar sana ya butuh sosialisasi yang lebih akurat lah gitu. Jadi bahwa ini beda gitu, yang Siplah ini beda nih. Saya rasa nanti teman-teman di Kemendikbud bisa mencari mendebottlenecking masalah ini. Adalah pelaku usaha kecil mikro masih menemui kendala administratif dalam proses mendaftarkan diri atau memenuhi persyaratan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini saya rasa bukan di Siplah aja, walaupun arahannya sudah jelas gitu ya, usaha mikro itu bahwa kita buat dari 5 arahan presiden itu salah satunya kan penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di awalnya memang UMKM cuma butuh KTP dan NPWP gitu, tapi pada saat perjalanannya tiba-tiba ada persyaratan tambahan. Saya yakin juga ini persyaratan tambahannya juga pasti ada alasi bila pengadaan. Ini masih umum. Next. Oke, yang bisa kita capture atau kita bisa cermati sebenarnya ketidakpatuhan KLPD ini apa sih gitu ya. Mungkin nomor 1, sulitnya mendorong percepatan penyerapan anggaran belanja barang dan jasa pemerintah berbasis data dan sistem informasi. Saya rasa ini terjadi di semua industri ya, pada saat kita shifting ke suatu hal yang baru, pasti ada resistensi. Tapi ini sangat challenging, apalagi di Kemendikbud. Siplah ini potensinya besar sekali, sepertinya kita harus sudah mulai petakan. Yang kedua, sulitnya menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini saya rasa tadi sudah dikupas tuntas sama teman-teman dari Stranas PK. Sulitnya dilakukan monitoring belanja pemerintah untuk produk UMKM dan operasi. Oke, next. Dalam mengawal kelanjutan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Nah, selanjutnya mungkin rekomendasi dari kantor staf presiden adalah setelah kegiatan yang sangat positif hari ini dan beberapa hari ke depan, mungkin sebaiknya juga momentumnya jangan dilepaskan, kita tetap koordinasi bareng-bareng melakukan penyusunan prioritas kerja. Ya, mengingat permasalahan yang ada di berbagai bidang, ya termasuk sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan, mungkin ada di satuan pendidikan yang informasinya belum nyampe, terus penataan aturan pusat dan daerah, ya pada saat misalnya satuan pendidikan yang udah oke, tapi ternyata mungkin di daerah ada teman-teman yang bikin perda yang mungkin bagus, bisa jadi best practice, tapi mungkin juga ada yang menghambat. Itu juga mesti dicek secara bertahap, pelan tapi akurat, yang merupakan ujung tombaknya kedua belah pihak ini sih, seperti itu. Selanjutnya mungkin penetapan rencana jangka panjang menengah Siplahnya bisa di-share ke depan, bahwa apa aja sih yang, dan yang paling penting dalam melakukan pekerjaan yang mungkin satuan pendidikan dari daerah mana yang bisa dijadikan contoh. Nah sekarang evaluasinya itu saya rasa sangat penting untuk dibicarakan, beres semuanya dengan IT gitu. Tapi dengan posisi Indonesia yang sangat luas dan beragam dengan masing-masing dinamika di daerah, saya rasa itu challenge juga tuh gitu ya, apalagi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Jadi itu rekomendasi dari KSP terlaksana. Terima kasih dari kantor staf presiden, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Wisnu Aji Nugroho, tenaga ahli Deputi 3 Kantor Staf Kepresidenan. Dan kami juga ingin menyapa terlebih dahulu karena acara ini juga diikuti secara virtual dari berbagai daerah, khususnya di Regional 1. Dan diikuti juga oleh, kegiatan ini juga bisa diikuti melalui kanal YouTube Kemendikbud. Harus seluruh manajemen satuan pendidikan belajar tentang, kita ngomong pengadaan di sekolah itu, tidak bisa kemudian kepala sekolah menyampaikan, ya ibu atau bapak
yang bertugas siplah mengadakan sendiri, tidak bisa. Karena ada manajemen yang mengatur semua itu. Saya kira itu poin penting ya tentang BOS. Ya, ini banyak sekali yang bergabung, tapi mungkin tidak bisa keseluruhan ya. Pak Fredlin dari Palembang, lalu juga dari wilayah-wilayah lain juga bertanya, Pak, mekanisme pungutan pajak terkait agar tidak terkena delik hukum seperti apa sebetulnya? Bisa diberikan gambaran kepada kami yang di daerah, Pak? Di LKPP kan juga itu kan ada kewajiban, lalu dalam konteks pengadaan itu kan juga ada relaksasi seperti yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UMKM di dalam webinar yang sempat kami adakan ya di Stranas PK pada beberapa minggu yang lalu. Dan relaksasi itu memang adalah kebijakan di pusat dan itu tanggung jawab Menteri Koperasi, LKPP, Kemenkeu dan lain-lain ya soal pajak. Tapi saya kira kalau bicara tentang pajak itu kita ikuti ketentuan umum perpajakan, baik wajib pajak individu maupun wajib pajak badan. Nah, tidak bisa kemudian orang meminta privilege, oh ini karena untuk pengadaan di sekolah maka tidak kena til. Ikuti saja dulu aturan-aturan itu. Karena yang namanya korupsi itu, yang pertama adalah karena memang orang menyalahi aturan, dikawinkan dengan penyalahgunaan kewenangan, ditambah lagi dengan niat untuk memperkaya diri. Itu problemnya. Demikian, Bu. Baik, Pak Fredlin, terima kasih. Mudah-mudahan ini menambah semangat bersama bagi teman-teman juga yang mengikuti virtual kita. Terima kasih Bapak atas pemaparan siang hari ini. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati yang mengikuti siaran kami secara virtual, tadi sudah lengkap pemaparan yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Tapi kita juga ingin mengetahui bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melihat siplah ini dari pemaparan beberapa narasumber yang ada pada pagi hari ini. Kita juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Muhammad Wiwin Darwina. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa di sekolah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui UKPBJ melakukan koordinasi ke LKPP untuk meminta keringanan karena dua hal. Pertama, organisasi sekolah lebih sederhana dari satuan kerja. Dan yang kedua adalah uangnya sudah ditransfer ke sekolah. Berbeda dengan kementerian atau lembaga yang uangnya harus melalui bendahara negara dan mengikuti ketentuan dalam Perpres nomor 16 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Atas koordinasi yang telah dilakukan tersebut, LKPP memberikan diskresi terhadap pengadaan di sekolah tentang pengadaan tidak menggunakan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang PBJ pemerintah. Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat membuat pedoman PBJ di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perangkat di sekolah. Dalam pembuatan regulasi pengadaan barang jasa, UKPBJ, Kementerian Pendidikan Kebudayaan menggandeng LKPP, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenkumham untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait PBJ, sehingga di pedoman pengadaan barang dan jasa untuk satuan pendidikan yang baru terdapat perluasan proses. Pengadaan barang dan jasa di sekolah secara daring dan luring awalnya diatur dalam lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2000 pada tahun 2020. Dikembangkan lagi menjadi Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang PBJ oleh satuan pendidikan. Maka dengan adanya perluasan sasaran dari batasan nilai sehingga sekolah bisa dilakukan penyederhanaan proses PBJ dan mengadopsi seluruh dokumen pengadaan dilakukan secara elektronik. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Salah satu pemanfaatan teknologi telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui UKPBJ dengan mengembangkan dan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah atau SIPLAH guna membantu sekolah dalam pelaksanaan dan pemberkasan pengadaan yang akuntabel. Manfaat SIPLAH antara lain menjadikan proses pengadaan di sekolah yang sederhana, digital, dan otomatis, sehingga transparansi dan akan tercatat secara elektronik dan seluruh proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan proses serah terima barang dan jasa di satuan pendidikan terdokumentasi dengan baik. Dalam operasional SIPLAH, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sayembara kemitraan operator pasar daring dengan skema 00. Terpilih ada 6 pasar daring atau marketplace terpilih untuk bertindak sebagai operator pasar daring, yaitu PT Metaplaza, Belanja.com, PT Global Digital Niaga, Blibli.com, PT Pesona Edukasi, PT Yereka Bookhouse, PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau INTI, PT Ladang Karya Husada atau Toko Ladang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, satuan pendidikan dan efisien, SIPLAH dibangun untuk memberikan fasilitas kepada satuan pendidikan dalam pengadaan logistik tersebut dengan pemanfaatan kebutuhan logistiknya secara daring ke penyedia di seluruh Indonesia. Agar ekosistem logistik satuan pendidikan ini dapat mendukung pelaksanaan operasional satuan Indonesia untuk mendapatkan barang yang paling tepat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan proses prakatalog seperti untuk buku pelajaran, alat peraga edukasi, dan beberapa jenis barang lainnya. Dengan proses kurasi ini, satuan pendidikan akan mendapatkan harga dan item yang terbaik. Barang-barang prakatalog ini dimasukkan ke dalam katalog sektoral pendidikan dan SIPLAH. SIPLAH adalah pasar terbuka di mana semua penyedia bisa daftar secara mandiri dan bisa melakukan penawaran di toko sebagaimana pasar pada umumnya. Namun demikian, SIPLAH juga berupaya memfasilitasi peningkatan partisipasi UMKM melalui beberapa kemudahan yang diberikan antara tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian peluang untuk menawarkan barang dan jasa kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia, menawarkan harga diskon dan grosir, melakukan transaksi tanpa batas nilai, penagihan diproses dalam sistem, dokumentasi seluruh transaksi secara elektronik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada tahun 2019 lalu, SIPLAH pada awalnya hanya digunakan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus dengan jumlah sebanyak 200. Pada tahun 2020, kini mengalami perluasan sasaran melingkupi seluruh satuan pendidikan, baik satuan pendidikan formal, non-formal, dan kesetaraan dengan jumlah sebesar 442.900 satuan pendidikan. Nah, sejak diresmikan dan digunakan tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, dilakukan sebanyak 536.316 transaksi dengan jumlah penyedia yang terdaftar sebanyak 11.000 penyedia dan jumlah nilai transaksi mencapai 10.459.399.898.690 rupiah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam rangka optimalisasi layanan yang disediakan dalam SIPLAH tahun 2020 ini, Kemendikbud telah berusaha melakukan beberapa pengembangan. Di antaranya dilakukan pengembangan dashboard pengawasan untuk melihat rekapitulasi dan detail dari data transaksi sekolah, melakukan interkoneksi dari sisi perpajakan, NPWP, dan perizinan OSS dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, melakukan intensifikasi dengan satuan pendidikan dan penyedia UMKM dan pelaku usaha lokal dengan penyelenggaraan sosialisasi SIPLAH berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait dan pembuatan klasterisasi nasional kategori barang dan jasa pendidikan atau KBKI.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan adanya Siplah, Satuan Pendidikan memiliki layanan elektronik untuk mempermudah proses logistiknya. Namun, agar ekosistem ini dapat berkelanjutan, diperlukan partisipasi aktif dari para penyedia, baik UMKM di masing-masing wilayah maupun pelaku usaha lainnya. Para penyedia yang akan bergabung dalam Siplah wajib memperhatikan syarat dan ketentuan terkait barang-barang yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Para penyedia dapat merujuk ke petunjuk teknis untuk setiap jenis sumber dana pendidikan yang dapat digunakan sekolah untuk belanja di Siplah. Untuk menaikkan tingkat kematangan satuan pendidikan dalam pengadaan logistiknya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan akan terus bersinergi dengan LKPP dalam melakukan pembinaan pengadaan satuan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Pendidikan Kebudayaan akan senantiasa menjalin koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian lembaga lain termasuk LKPP untuk mengembangkan Siplah agar menjadi salah satu layanan pengadaan barang dan jasa bagi satuan pendidikan yang handal dan membantu kepala satuan pendidikan untuk melakukan pengelolaan logistik satuan pendidikan bersangkutan. Kemendikbud akan mengadakan sosialisasi terkait surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui Siplah dengan mengundang pemerintah daerah seluruh Indonesia dan mengundang narasumber dari kementerian lembaga terkait seperti Sekretaris Jenderal Kantor Staf Presiden, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kominfo, LKPP, BKPM, dan KPK. Sosialisasi ini dimaksudkan agar bisa dilakukan sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama dari Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Wiwin Darwina, SE, MMSI. Bapak Ibu yang masih mengikuti kegiatan kami secara virtual, jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak beberapa narasumber yang tentunya akan kami ajak berbincang terkait dengan sinergi kebijakan pengadaan dan jasa Satdik pada kesempatan siang hari ini. Nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Kepala Biro Umum PBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada 6 mitra marketplace Siplah dan masih ada beberapa narasumber lainnya. Tetapi gelar wicara ini akan kami hadirkan, kita jeda sesaat. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu, kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar kantor, tetapi barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang dan seterusnya. Karena dengan belanja online kita dipermudah apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk di Kabupaten Madiun, kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah
koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil atau untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM di Kabupaten Madiun melalui mendaftarkan UMKM tersebut pada aplikasi Siplah. Siplah yang berbasis teknologi digital merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Perubahan mendasar oleh Kemendikbud pada Juni 2019 kian dirasakan positif oleh pihak sekolah. Begitu mudah mereka mendapatkan barang ataupun jasa melalui platform digital Siplah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan Siplah akan mempermudah kita di dalam pengadaan maupun di dalam pelaksanaan SPJ dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan Siplah itu. Kita tinggal berada di sekolah, tidak pergi ke luar, barang yang kita siapkan, kita butuhkan tersedia. Banyak kemudahan dengan belanja di Siplah, ya, karena kita terbantu sampai pada pelaporan, penyediaan barang dan seterusnya. Karena dengan belanja online kita dipermudah, apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah atau Siplah menggandeng 6 penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi sekolah. Transaksi di Siplah selama Agustus 2019 hingga Oktober 2020 menembus lebih dari 9,5 triliun rupiah. UMKM seperti kita ini yang masalah bergerak di bidang alat peraga itu, kita di sini terbantu sekali. Kalau yang diumumkan tidak spesifik, kalau di sini jadinya kita bisa menunjukkan kita seperti ini, sudah faknya di situ. Jadi kan orang untuk mencari bahan itu juga tidak meraba lagi. Marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa berjualan lebih melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Kita sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan Siplah, bahwa sekolah-sekolah diharapkan untuk belanja semua kebutuhan sekolah melalui Siplah. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan, untuk ikut andil atau untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM di Kabupaten Madiun melalui Siplah yang berbasis teknologi digital merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Siplah memang sip. Siplah memang sip.